Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok, mengidentifikasi ide pokok dalam satu paragraf, dan kemudian menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Pengertian ide pokok. Ide pokok disebut juga gagasan utama, kalimat topik, tema, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam satu paragraf, paling tidak ada satu kalimat utama yang menjadi gagasan utama. Secara umum, pada umumnya menentukan ide pokok dalam paragraf dapat dilakukan dengan mudah melalui ciri-cirinya. Ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti permasalahan. Yang kedua, inti permasalahan disebutkan secara gamblang pada kalimat umum atau utama. Yang ketiga, memiliki pernyataan penjelas atau pendukung. Dan yang keempat, pernyataan pendukung disebutkan dalam kalimat khusus atau penjelas. Sekarang, bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Yang pertama, membaca judul dan keseluruhan bacaan paragraf secara cepat dan teliti. Kemudian, perhatikan judul dan bacaan, dan kemudian membuat rumusan gagasan utama. Selanjutnya, cermati kalimat awal sampai akhir, dan kemudian baca kalimat demi kalimat sampai akhirnya menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama dalam sebuah paragraf terletak di 3 posisi. Yang pertama di awal. Paragraf ini bernama paragraf deduktif. Yang kedua berada di akhir paragraf. Nama paragraf ini adalah paragraf induktif. Dan yang ketiga di awal dan di akhir paragraf. Bisa dikatakan paragraf campuran. Ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama. Bisa juga tidak sama persis dengan kalimat utama, tetapi diubah susunan katanya. Sebenarnya ada cara yang mudah untuk menentukan ide pokok. Kita coba ya. Yang pertama, ambil langsung dari kalimat utamanya. Untuk contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumur kecap. Oke, ini ada 4 kalimat. Karena dari keempat kalimat ini menjelaskan buah kedondong saja, maka kita bisa ambil ide pokoknya itu dari kalimat utama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Itu ya. Cara mudah yang kedua untuk menentukan ide pokok, yaitu mengurangi kata dalam kalimat utama. Kadang-kadang di kalimat utama itu sangat terlalu panjang misalkan ya, kita bisa membuangnya 1 atau 2 huruf sehingga nanti akan menjadi sebuah ide pokok. Nah, di sini di teks yang sama ya. Tadi kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, itu kita potong 1-2 buah kata ya.
sehingga menjadi sudah diwarnai biru ya. Jadi buahnya yang dipotong menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat gitu ya. Cara mudah untuk menentukan ide pokok yang ketiga yaitu membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Setelah kita menemukan kalimat utama, baru kita simpulkan ya. Di sini ada paragraf yang sama dengan teks sebelumnya, yaitu buah kerondong memiliki berbagai manfaat. Itu bisa kita balik ya, sehingga kita temukan, kita simpulkan yang A, manfaat buah kerondong. Bisa kita juga pakai ide pokok berbagai manfaat buah kerondong, itu juga bisa ya. Dan yang ketiga bisa juga kita pakai khasiat buah kerondong, ini sama saja ya, manfaat khasiat sama ya, itu ya, paham ya. Oke, mudah kan? Pasti mudah ya.